Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher. Sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 5 Wired. Sebelumnya kita sudah lakukan unlock bootloader. Untuk cara UBL-nya silahkan simak tutorial video yang sudah aku taruh di pojok kanan atas ini linknya. Silahkan diklik aja. Kemudian setelah kita unlock bootloader-nya, kita akan mencoba untuk memasang custom recovery. Dan custom recovery yang akan kita gunakan di handphone ini adalah custom recovery pitch black. Jadi handphone ini tadi kita sudah unlock bootloader-nya terlebih dahulu. Untuk mengetahui status unlock bootloader-nya, ini ada tulisan unlocked di bagian bawah layarnya. Kemudian untuk memasang TWRP atau custom recovery pitch black dan sejenisnya, kita memang membutuhkan handphone dalam kondisi sudah ter-unlock bootloader-nya. Buat yang ingin memasang custom recovery tetapi belum ter-UBL, belum unlock bootloader, silahkan stop dulu nonton videonya, simak dulu tutorial cara unlock bootloadernya, baru nanti lanjutkan lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita bisa lepaskan dulu soket baterainya, kita pasang lagi karena handphone tidak bisa dimatikan, terkunci micloud tadi di awal sudah ada keterangannya. Kemudian masuk ke fastboot mode, tekan volume bawah dan tombol power sampai muncul logo fastboot di layarnya. Siapkan kabel data yang bagus, tidak harus ori nggak apa-apa, yang penting kabel datanya rapat. Kemudian colokkan ke komputer dan kita bisa mencolokkan kabel data ke handphonenya. Setelah dirasa cukup rapat ya, tidak goyang, kita bisa bergabung dengan tampilan komputer. Kita akan siapkan file untuk install custom recovery pitch black-nya. Ada beberapa file yang kita butuhkan. Yang pertama kita install adalah MIUI ADB Driver Installer. Kita install dulu untuk ADB drivernya, kita double klik isi dari foldernya. Kemudian di sini, do you want to install ADB in fastboot? Kita ketikkan huruf Y, kemudian enter, install ADB system wide, kita ketik Y, enter, ketik Y, enter lagi. Kemudian setelah selesai, akan muncul the fast driver installation wizard, kita klik next, kemudian install. Kita tunggu proses installnya, kalau sudah selesai kita klik finish dan all done. Kalau sudah, kita bisa close juga WinRAR-nya. Kemudian di file yang kedua ada minimal ADB fastboot. Ini kita install juga, kita cek nanti status bootloader-nya melalui ADB command. Apakah benar-benar sudah full UBL, full unlock bootloader. Untuk cara installnya, tinggal kita double klik aja isinya, yang file exe, kita klik next, next lagi, kemudian next lagi, create a desktop icon kita centang, kemudian next, dan install. Kita tunggu kalau sudah selesai, otomatis launch minimalnya, kita centang, kemudian finish, dan tampilannya adalah seperti ini. Kita gunakan minimal ADB fastboot ini karena mungkin beberapa teman-teman menggunakan Windows 10, jadi tidak ada CMD-nya, adanya adalah PowerShell. Oke, sekarang yang akan kita lakukan pertama kali adalah mengecek apakah handphone ini sudah terbaca oleh komputer atau belum dengan mengetikkan perintah atau komen fastboot spasi device dengan huruf kecil semua. FASTBOOT spasi devices, kemudian kita klik enter. Perhatikan di sini sudah muncul serial fastbootnya, berarti handphone sudah terbaca. Kemudian komen yang kedua kita ketikkan fastboot spasi OEM spasi device strip info, device strip info. Kemudian kita tekan enter dan perhatikan pada baris kedua device unlocked-nya sudah true, yang artinya handphone ini sudah benar-benar ter-unlock bootloader full. Jika keterangannya masih false, berarti handphonenya belum ter-unlock bootloader. Status bootloadernya sudah jelas, kita sudah cek tadi. Selanjutnya kita menuju ke file recovery pitch black-nya. Ada folder recovery pitch black di sini, di dalamnya ada dua file. Ada adb fastboot pitch black.rar. Ini bisa kita ekstrak langsung di sini. Klik kanan kemudian pilih ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder, kemudian kita buka isi foldernya. Di dalamnya ada OpenCMD, kita jalankan langsung aja. Tampilannya sama dengan minimal adb fastboot. Kemudian kita ketikkan perintah untuk menginstal custom recovery-nya dengan mengetikkan fastboot spasi flash spasi recovery spasi nama file recovery-nya. Untuk nama file recovery-nya bisa dilihat di dalam folder. Di situ nama file recovery-nya adalah recovery.img. Jadi harus disamakan nama file recovery-nya dengan komennya. Kalau sudah kita ketikkan nama filenya adalah recovery.img dan komennya seperti ini ya. Fastboot spasi flash spasi recovery spasi nama file recovery-nya recovery.img, kemudian kita tekan enter untuk proses installnya.
Oke, langsung aja kita eksekusi, klik enter, dan perhatikan di bagian bawahnya nanti ada keterangannya. Klik enter dulu, tadi belum keklik ternyata. Oke, di sini ada keterangan oke, kemudian finish, rating recovery-nya sudah sukses. Sekarang kita akan bootingkan ketampilan recovery-nya dengan perintah atau dengan komen fastboot spasi boot spasi nama file recovery-nya untuk merubah dari tampilan fastboot ke tampilan Pitch Black Recovery. Langsung aja kita enter, kita tunggu sebentar sampai handphonenya restart, kemudian booting up menuju ke tampilan Custom Recovery Pitch Black. Jadi Recovery Pitch Black ini hampir sama fungsinya dengan TWRP, cuman mungkin letak menunya dan tampilannya berbeda. Oke, sudah muncul logo Pitch Black di layarnya, berarti sukses kita install Custom Recovery Pitch Black-nya. Kita angkat dulu handphonenya, kemudian kita cek di sini. Untuk Recovery Pitch Black ini bisa kita install di MIUI 11 Redmi Note 5 Wired. Kita klik menu install dan kita cek apakah internal memorinya terbaca atau tidak. Karena sebelumnya kita menginstal TWRP ternyata internal memorinya tidak terbaca. Oke, tampaknya ini internal memori aman terbaca. Kita coba untuk klik select storage di menu sebelah kiri bagian bawah. Kemudian perhatikan internal storage-nya sudah terbaca. Berarti Custom Recovery Pitch Black ini bisa berfungsi dengan normal dan kita bisa melakukan instalasi apapun, bisa oprek apapun, bisa routing juga menggunakan Custom Recovery Pitch Black ini. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah membuat Custom Recovery ini agar permanen. Tadi itu hanya bersifat temporary atau sementara, belum permanen. Untuk permanen kita perlu mengcopy file Pitch Black Wired 2.9.0 official zip-nya ke internal memori dari Redmi Note 5 Pro ini. Jadi kita colokkan handphone ke komputer lagi dalam mode recovery, langsung bisa terbaca internal storage-nya. Kemudian kita kopikan file Pitch Black Wired-nya dan kita pastekan di internal memori bagian terluar. Jangan kita taruh di dalam folder. Kita cek lagi kalau sudah tercopy di bagian terluar dari internal memori, kita siap untuk menjadikan Custom Recovery Pitch Black ini permanen. Kita akan menginstal file zip yang sudah kita kopikan ke internal memorinya tadi. Kita bisa klik menu install, kemudian kita cari file dengan nama Pitch Black Wired. Pastikan dulu namanya betul ya, Pitch Black Wired. Jika ada beberapa file di dalamnya, jangan sampai salah pilih filenya. Kita klik Pitch Black Wired-nya, kemudian kita pilih Swipe to Confirm Flash. Pastikan lagi namanya, kemudian kita tunggu. Kalau sudah kita Swipe to Confirm Flash, nanti handphone akan otomatis restart jika proses installnya selesai. Perhatikan, handphone sudah restart sekarang, kemudian muncul lagi tampilan MI dan muncul lagi tampilan Pitch Black. Kita tunggu sampai muncul Custom Recovery Pitch Black-nya. Kemudian kalau sudah muncul dengan beberapa menu di tampilannya, kita pilih menu Advance. Nomor 2 dari bawah, kemudian kita pilih menu Additional yang paling bawah sendiri. Kita klik menu additionalnya, kemudian kita pilih menu tools yang paling atas sendiri. Kita klik menu toolsnya, kemudian kita pilih menu DM Verify yang pojok kanan bawah. Langsung aja kita klik menu DM Verify-nya dan kita swipe to confirm. Jadi DM Verify will be installed, try to install it. Kita swipe to confirm, geser ke kanan aja. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai akan muncul dua menu di bagian bawahnya, Reboot System dan Wipe Cache Dalvik. Kita pilih Reboot System dan kita pilih Do Not Install di sini. Kemudian handphone akan langsung restart sampai ke tampilan menu dari Xiaomi Redmi Note 5 ini. Awalnya handphone ini terkunci akun Mi-nya, kemudian kita unlock bootloader. Kemudian kita coba untuk install Custom Recovery. Sebelumnya menggunakan TWRP tidak terbaca internal memorinya, dan sekarang kita menggunakan Custom Recovery Pitch Black, ternyata normal, bisa kita gunakan. Dan nanti kita akan menginstal Custom ROM untuk membypass akun Mi yang nyangkut di handphone ini. Oke, sekarang handphone sudah kembali lagi ya ke tampilan normalnya, berarti Custom Recovery-nya sukses dan kita cek apakah permanen atau tidak.
Kita bisa matikan dulu handphonenya. Ini tidak bisa kita tekan tombol power dan memilih daya mati. Langsung aja kita bisa menekan tombol volume atas dan tombol power sampai handphone mati, atau kita bisa lepas dulu baterainya sampai handphone mati. Kemudian kita bisa pasang lagi untuk soket baterainya dan kita tekan tombol volume atas dan tombol power untuk masuk ke custom recovery pitch black. Tekan kedua tombol tersebut, tahan. Kalau sudah muncul logo MI, lepaskan tombol powernya. Tetap tekan dan tahan tombol volume atas sampai muncul tampilan logo pitch black. Jika sudah muncul tampilan logo pitch black, berarti bisa dipastikan custom recovery yang kita install ini permanen. Sampai di sini sudah fix semuanya. Custom recovery bisa kita gunakan untuk apapun sesuai dengan kebutuhan kita. Silahkan untuk oprek sistemnya, oprek firmware-nya, ataupun install aplikasi yang membutuhkan custom recovery. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentu saja mantap jiwa.